Bayangkan, kamu hidup dalam rumah yang sempurna. Suami yang terlihat setia. Kehidupan yang tenang. Dan tidak ada alasan untuk curiga. Tapi suatu malam, kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat. Bukan pengkhianatan yang jelas. Hanya tatapan. Namun cukup untuk menghancurkan segalanya. Alih-alih marah, kamu memilih diam. Mengamati. Mengumpulkan bukti. Dan perlahan, kamu menyadari satu hal. Pengkhianatan itu nyata. Dan sudah terjadi cukup lama. Tapi yang tidak mereka tahu, kamu juga sudah siap. Dengan rencana yang rapi. Dengan jebakan yang tak terlihat. Dan saat kebenaran akhirnya terungkap, bukan mereka yang mengendalikan cerita ini. Tapi kamu. Pagi itu terasa terlalu tenang. Langit cerah. Udara hangat. Rumah besar itu berdiri megah seperti biasa. Namun, di balik dindingnya, ada sesuatu yang mulai retak. Nadira berdiri di depan jendela. Matanya menatap taman dengan kosong. Ia bukan wanita yang mudah curiga. Ia juga bukan tipe yang suka mencari masalah. Selama ini, ia percaya pada suaminya sepenuhnya. Raka. Pria yang ia nikahi 8 tahun lalu. Pria yang dulu bersumpah akan menjaga hatinya. Dan selama bertahun-tahun, Raka memang terlihat sempurna. Perhatian. Tenang. Tidak banyak bicara, tapi selalu ada. Atau, setidaknya, dulu begitu. Nadira menarik napas pelan. Beberapa bulan terakhir, ada yang berubah. Raka sering pulang larut. Sering sibuk dengan ponselnya. Sering terlihat jauh, bahkan saat duduk di sampingnya. Awalnya Nadira mencoba memahami. Mungkin pekerjaan. Mungkin dia lelah. Mungkin aku yang terlalu sensitif. Ia terus mencari alasan. Terus menenangkan dirinya sendiri. Namun satu hal kecil mulai mengganggu pikirannya. Mira, asisten rumah tangga baru mereka. Gadis itu masih muda. Sekitar 22 tahun. Wajahnya polos. Senyumnya sopan. Gerak-geriknya cepat dan rapi. Tidak ada yang aneh di awal. Mira bekerja dengan baik. Tidak banyak bicara. Tidak pernah membantah. Tapi suatu hari, Nadira melihat sesuatu. Bukan sesuatu yang besar. Bukan sesuatu yang jelas. Hanya tatapan. Saat Raka pulang malam itu, Mira yang membuka pintu. Dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Tidak lama. Hanya beberapa detik. Namun cukup untuk membuat hati Nadira bergetar aneh. Tatapan itu bukan tatapan biasa. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang tidak seharusnya ada. Nadira tidak berkata apa-apa malam itu. Ia hanya memperhatikan. Hari demi hari, ia mulai melihat pola. Mira selalu ada di sekitar saat Raka pulang. Selalu terlihat lebih rapi di malam hari. Selalu sedikit berbeda. Dan Raka? Ia mulai lebih sering tersenyum. Tapi bukan kepada Nadira. Nadira tidak bodoh. Namun ia juga tidak ingin salah menuduh. Karena itu, ia memilih diam. Memilih mengamati. Memilih menunggu. Suatu malam, hujan turun deras. Angin berhembus kencang.
Lampu taman berkedip-kedip. Raka pulang lebih larut dari biasanya. Nadira sudah berada di kamar. Lampu redup. Pintu sedikit terbuka. Ia mendengar suara pintu depan dibuka. Langkah kaki masuk. Sepatu dilepas. Lalu, suara lain. Suara yang pelan. Tertahan. Seperti seseorang yang berbisik. Nadira menahan napas. Ia bangkit perlahan. Langkahnya ringan. Tanpa suara. Ia berjalan mendekati tangga. Dari atas, ia bisa melihat sebagian ruang tamu. Dan di sanalah, ia melihatnya. Raka berdiri dekat pintu. Sangat dekat dengan Mira. Terlalu dekat. Tidak ada sentuhan. Belum. Namun jarak itu sudah cukup menjelaskan segalanya. Mira menunduk. Seolah gugup. Raka menatapnya dengan cara yang tidak pernah ia berikan pada Nadira lagi. Waktu terasa berhenti. Hati Nadira tidak hancur. Anehnya, tidak. Yang ia rasakan justru dingin. Sangat dingin. Seperti sesuatu di dalam dirinya tiba-tiba mati. Ia tidak menangis. Tidak berteriak. Tidak turun menghampiri mereka. Ia hanya berdiri. Mengamati. Mengingat setiap detail. Setiap gerakan. Setiap ekspresi. Karena saat itu, Nadira memutuskan satu hal. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia tidak akan membuat keributan. Ia tidak akan kalah. Perlahan, ia kembali ke kamar. Menutup pintu dengan tenang. Duduk di tepi tempat tidur. Dan tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia. Bukan juga senyum sedih. Senyum seseorang yang baru saja menyadari permainan sebenarnya. Jadi, seperti ini, bisiknya pelan. Ia menatap cermin. Melihat dirinya sendiri. Wanita yang selama ini terlalu percaya. Terlalu sabar. Terlalu diam. Namun malam itu, sesuatu berubah. Nadira bukan lagi wanita yang sama. Ia mengambil ponselnya. Membuka kamera pengawas rumah. Satu persatu layar muncul. Ruang tamu. Dapur. Lorong. Ia memperbesar tampilan ruang tamu. Kosong. Mereka sudah pergi. Namun itu tidak penting. Karena sekarang, Nadira tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak akan langsung menyerang. Ia akan mengumpulkan bukti. Ia akan memastikan segalanya. Dan yang paling penting, ia akan menunggu momen yang tepat. Karena Nadira percaya satu hal. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan saat itu tiba, tidak akan ada yang bisa lari. Hujan di luar semakin deras. Petir menyambar. Cahaya sesaat menerangi kamar. Dan di dalam cahaya itu, mata Nadira terlihat berbeda. Lebih tajam. Lebih tenang. Lebih berbahaya. Ia mematikan layar ponselnya. Berbaring perlahan. Menutup mata. Namun pikirannya tetap terjaga. Menyusun rencana. Langkah demi langkah. Tanpa terburu-buru. Karena ia tahu. Permainan ini baru saja dimulai. Dan kali ini, ia yang akan mengendalikan semuanya. Pagi berikutnya, semuanya terlihat normal. Terlalu normal.
Raka duduk di meja makan, membaca berita di ponselnya. Sesekali menyeruput kopi. Mira bergerak di dapur, menyiapkan sarapan seperti biasa. Dan Nadira tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Tenang, hangat, tanpa celah. Seolah tidak ada apa-apa. Telurnya mau setengah matang, Mas? Tanya Nadira lembut. Raka mengangguk tanpa menoleh. Iya. Sederhana. Dingin. Nadira memperhatikan cara Raka menjawab. Tidak ada kesalahan. Tidak ada kegugupan. Itulah yang membuatnya semakin yakin. Raka sudah terbiasa. Dan kebiasaan tidak terjadi dalam satu malam. Mira datang membawa piring. Meletakkannya di meja. Silakan, Bu. Nada suaranya tetap sopan. Tatapannya tetap tertunduk. Namun kali ini, Nadira membalas tatapan itu. Sekilas saja. Dan di detik itu, Mira terlihat gugup. Hanya sedikit. Namun cukup jelas. Nadira tersenyum tipis. Permainan kecil pertama berhasil. Hari itu, Nadira tidak pergi kemana-mana. Ia tetap di rumah. Mengamati. Mendengarkan. Mengingat. Ia mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan. Detail kecil. Sangat kecil. Seperti Mira yang lebih sering berada di lantai bawah saat Raka di rumah. Mira yang selalu tahu kapan Raka akan pulang. Mira yang tidak pernah terlihat panik. Seolah semuanya sudah teratur. Seolah ada jadwal yang tak terlihat. Nadira tidak marah. Belum. Ia justru merasa penasaran. Seberapa jauh semuanya berjalan? Dan sejak kapan? Sore hari. Raka bersiap pergi lagi. Meeting lagi, tanya Nadira ringan. Raka mengangguk. Iya, agak lama. Nadira mendekat. Merapikan kerah kemejanya. Gerakannya lembut. Penuh perhatian. Raka sedikit terkejut. Sudah lama. Nadira tidak melakukan ini. Jangan pulang terlalu malam, katanya pelan. Raka tersenyum singkat. Iya. Namun saat ia berbalik, Nadira melihat sesuatu. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Pintu tertutup. Mobil pergi. Dan rumah kembali sunyi. Nadira berdiri beberapa detik. Lalu berbalik. Matanya langsung berubah. Dingin. Fokus. Ia berjalan cepat ke kamar. Mengambil laptop. Membuka rekaman kamera. Ia mulai dari malam sebelumnya. Memutar perlahan. Menonton setiap detik. Tidak ada suara. Hanya gambar. Namun itu sudah cukup. Raka dan Mira terlihat jelas. Tidak banyak gerakan. Tidak ada hal yang terlalu vulgar. Namun, kedekatan itu. Cara mereka berdiri. Cara mereka saling melihat. Itu bukan kebetulan. Nadira menghentikan video. Menarik napas panjang. Lalu, memutar rekaman hari-hari sebelumnya. 1 hari. 2 hari. 3 hari. Dan di hari keempat, ia menemukan sesuatu. Malam. Sekitar pukul 10. Raka sudah di rumah. Mira muncul dari dapur. Mereka berbicara.
Dekat. Terlalu dekat. Dan kemudian, Raka menyentuh tangan Mira. Hanya sebentar. Namun cukup. Nadira tidak berkedip. Ia memutar ulang. Sekali lagi. Dan lagi. Sampai tidak ada keraguan tersisa. Ini bukan kesalahpahaman. Ini bukan kebetulan. Ini adalah hubungan yang disembunyikan dengan rapi. Nadira menutup laptop. Sunyi. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah yang meledak. Hanya keheningan yang berat. Beberapa saat kemudian, ia berdiri. Berjalan ke dapur. Mira sedang mencuci piring. Capek? Tanya Nadira tiba-tiba. Mira terkejut. Sedikit tersentak. Tidak, Bu. Nadira tersenyum. Kamu kerja bagus. Terima kasih, Bu. Suasana hening beberapa detik. Nadira mengambil gelas. Menuang air. Lalu berkata pelan. Kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita ke saya. Mira menegang. Tangannya berhenti sesaat. Namun ia cepat kembali bergerak. Tidak ada apa-apa, Bu. Jawaban cepat. Terlalu cepat. Nadira mengangguk. Baiklah. Ia tidak memaksa. Belum. Karena ia tahu. Tekanan kecil seperti ini sudah cukup untuk membuat seseorang mulai goyah. Malam itu, Nadira tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang kerja. Menulis sesuatu di buku kecil. Bukan catatan biasa. Melainkan pola. Waktu. Kejadian. Perilaku. Semua ia susun rapi. Seperti seseorang yang sedang menyusun puzzle. Dan potongan-potongan itu perlahan mulai membentuk gambar yang jelas. Ia berhenti menulis. Menatap halaman itu lama. Lalu berbisik. Belum selesai. Masih ada yang kurang. Bukti yang tidak bisa dibantah. Bukti yang akan menghancurkan segalanya dalam satu langkah. Nadira menutup buku itu. Lampu dimatikan. Namun sebelum keluar ruangan, ia berhenti. Seolah mengingat sesuatu. Ia kembali ke meja. Mengambil ponselnya. Lalu mengirim pesan. Singkat. Tanpa banyak kata. Mulai besok, datang lebih pagi. Tidak ada nama. Tidak ada penjelasan. Beberapa detik kemudian, balasan muncul. Baik. Nadira tersenyum tipis. Sangat tipis. Permainan ini tidak lagi hanya tentang mengamati. Sekarang, ia mulai bergerak. Perlahan. Pasti. Dan tanpa disadari oleh siapapun. Jebakan itu sedang disiapkan. Dengan sangat rapi. Dengan sangat tenang. Dan ketika waktunya tiba, tidak akan ada jalan keluar. Pagi itu, rumah terasa sedikit berbeda. Bukan karena suara. Bukan karena suasana. Tapi karena seseorang yang baru datang. Seorang pria berdiri di depan pintu. Berpakaian rapi. Wajahnya tenang. Namanya Arman. Silakan masuk, kata Nadira dengan senyum sopan. Mira memperhatikan dari dapur. Sedikit bingung. Raka belum pulang dari perjalanan dinasnya sejak semalam. Dan tamu seperti ini jarang datang pagi-pagi.
Ini Arman, lanjut Nadira santai. Dia akan membantu beberapa hal di rumah. Arman mengangguk sopan. Pagi. Nada suaranya rendah. Terukur. Mira membalas pelan. Pagi. Namun matanya tidak lepas dari Nadira. Ada pertanyaan di sana. Tapi Nadira tidak menjelaskan. Belum. Sejak pagi itu, ritme rumah berubah sedikit. Arman tidak banyak bicara. Ia bergerak seperlunya. Memeriksa beberapa sudut rumah. Berjalan ke ruang kerja. Sesekali melihat ke arah kamera. Namun semua dilakukan seolah itu hal biasa. Nadira memperhatikannya dari jauh. Tenang. Semua berjalan sesuai rencana. Siang hari, Mira mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena Arman melakukan sesuatu yang salah. Justru sebaliknya. Terlalu rapi. Terlalu tenang. Dan terlalu memperhatikan. Beberapa kali, ia merasa sedang diawasi. Padahal saat ia menoleh, Arman sudah tidak melihat ke arahnya. Atau berpura-pura tidak. Mira menelan ludah. Perasaan itu tidak enak. Sore hari, Raka pulang. Wajahnya terlihat lelah. Namun saat masuk ke rumah, ia langsung berhenti. Melihat Arman. Ini siapa? Tanyanya singkat. Nada suaranya datar. Namun ada ketegangan kecil. Nadira menjawab santai. Bantuan baru. Raka mengernyit sedikit. Kita butuh. Nadira tersenyum. Sekarang butuh. Jawaban itu sederhana. Namun cukup untuk membuat Raka diam. Ia tidak bertanya lagi. Tapi matanya mengamati. Terutama ke arah Mira. Dan disitulah Nadira melihat sesuatu. Sekilas. Cepat. Namun jelas. Tatapan yang sama seperti malam itu. Tatapan yang seharusnya tidak ada. Nadira menunduk sedikit. Menyembunyikan senyumnya. Malam tiba. Hujan tidak turun. Langit gelap, tapi tenang. Seperti menunggu sesuatu. Raka duduk di ruang tamu. Menonton televisi. Mira di dapur. Seperti biasa. Arman tidak terlihat. Namun sebenarnya, ia ada. Di ruang kerja. Di depan layar. Melihat semua kamera. Setiap sudut rumah. Setiap gerakan. Nadira berdiri di sampingnya. Diam. Keduanya hati-hati, kata Arman pelan. Nadira mengangguk. Karena mereka pikir aman. Arman menatap layar. Biasanya, orang seperti itu akan lengah. Nadira tidak menjawab. Matanya fokus pada satu layar. Ruang dapur. Mira sedang mencuci. Beberapa detik kemudian, Raka muncul. Masuk tanpa suara. Berhenti di belakang Mira. Jarak itu terlalu dekat. Nadira tidak berkedip. Arman juga diam. Di layar, Raka berkata sesuatu. Tidak terdengar. Namun jelas, bukan percakapan biasa. Mira menoleh. Wajahnya tegang. Namun tidak menjauh. Dan kemudian, Raka menyentuh bahunya. Kali ini, lebih lama. Lebih jelas. Tidak ada keraguan lagi.
Nadira menarik napas pelan. Matanya tetap tenang. Namun di dalam, sesuatu semakin pasti. Arman menekan tombol. Rekaman disimpan. Beberapa sudut sekaligus. Sudah cukup, katanya. Nadira menggeleng perlahan. Belum. Arman menoleh. Nadira menatap layar itu. Lama. Ini baru awal. Beberapa menit kemudian, Raka kembali ke ruang tamu. Mira tetap di dapur. Seolah tidak terjadi apa-apa. Seolah semuanya normal. Namun mereka tidak tahu. Semua sudah terekam. Dengan jelas. Dengan rapi. Tanpa celah. Malam semakin larut. Semua kembali ke kamar masing-masing. Lampu dimatikan. Rumah kembali sunyi. Namun di dalam ruang kerja, lampu masih menyala. Nadira duduk sendiri. Melihat ulang rekaman itu. Sekali lagi. Dan kali ini, ia tidak hanya melihat. Ia memahami cara mereka bergerak, waktu yang mereka pilih, kepercayaan diri mereka. Ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah berlangsung cukup lama. Dan itu berarti pengkhianatan ini bukan kesalahan. Ini pilihan. Pilihan yang dilakukan berulang kali. Dengan sadar. Dengan tenang. Nadira menutup laptop. Matanya kosong sesaat. Lalu, ia tersenyum. Namun kali ini, berbeda. Lebih dingin. Lebih tajam. Ia berdiri. Berjalan ke cermin. Menatap dirinya sendiri. Sudah hampir selesai, bisiknya pelan. Namun sebenarnya, ini baru masuk tahap berikutnya. Karena Nadira tidak hanya ingin bukti. Ia ingin kebenaran keluar dengan sendirinya. Tanpa paksaan. Tanpa teriakan. Tanpa drama. Ia ingin mereka mengungkap semuanya. Dengan tangan mereka sendiri. Dan untuk itu, ia membutuhkan satu hal. Tekanan. Perlahan. Halus. Tapi pasti menghancurkan. Nadira mematikan lampu. Keluar dari ruangan. Langkahnya ringan. Terukur. Seolah semua sudah ia hitung. Dan di malam yang sunyi itu, sebuah rencana yang lebih besar mulai bergerak. Tanpa suara. Tanpa tanda. Namun, tidak terhentikan. Pagi itu, tidak ada yang terasa istimewa. Namun justru, itulah yang membuatnya sempurna. Nadira sudah bangun lebih dulu. Duduk di ruang makan. Secangkir teh hangat di tangannya. Matanya tenang. Pikirannya, tidak. Ia sedang menghitung. Bukan angka. Bukan uang. Tapi, waktu. Langkah berikutnya. Harus tepat. Tidak terlalu cepat. Tidak terlalu lambat. Karena satu kesalahan kecil bisa merusak semuanya. Raka turun dari kamar. Kemejanya rapi. Wajahnya seperti biasa. Pagi, katanya singkat. Pagi, jawab Nadira lembut. Mereka duduk berhadapan. Diam. Hanya suara sendok dan piring. Namun di balik diam itu, ada jarak yang semakin lebar. Nadira menatap Raka sekilas. Lalu berkata santai. Aku pikir,
kita perlu makan malam bersama nanti. Raka sedikit terkejut. Malam ini? Iya. Kenapa? Pertanyaan itu keluar cepat. Terlalu cepat. Nadira tersenyum tipis. Tidak boleh. Raka terdiam sejenak. Lalu mengangguk. Boleh. Namun Nadira melihatnya. Tatapan itu. Ada sesuatu yang terganggu. Seolah rencana kecilnya mulai mengusik sesuatu yang lebih besar. Bagus. Di dapur. Mira mendengar percakapan itu. Tangannya berhenti sesaat. Makan malam bersama? Itu jarang terjadi. Dan entah kenapa. Perasaannya tidak enak. Ia menoleh pelan ke arah ruang makan. Melihat Nadira yang duduk tenang. Terlalu tenang. Siang hari. Nadira masuk ke ruang kerja. Arman sudah di sana. Semua siap? Tanya Nadira pelan. Arman mengangguk. Sudah. Tidak ada celah. Tidak ada. Nadira menarik napas panjang. Bagus. Ia mendekat ke layar. Melihat titik-titik kamera. Ruang tamu. Dapur. Lorong. Dan satu tambahan baru. Ruang makan. Arman berbicara pelan. Mikrofon juga sudah aktif. Nadira tersenyum tipis. Sekarang, kita tunggu. Sore menjelang malam. Rumah mulai berubah suasana. Lampu dinyalakan. Meja makan disiapkan. Lebih rapi dari biasanya. Lebih istimewa. Mira membantu menata piring. Namun tangannya sedikit gemetar. Perasaan itu semakin kuat. Seolah sesuatu akan terjadi. Tapi ia tidak tahu apa. Raka pulang lebih awal. Hal yang jarang terjadi. Ia melihat meja makan. Lalu melihat Nadira. Kamu serius? Tanyanya. Nadira tersenyum lembut. Tentu. Tidak ada yang aneh dari jawabannya. Namun justru itu yang membuat Raka semakin tidak nyaman. Malam tiba. Mereka bertiga duduk di meja makan. Nadira, Raka, dan Mira berdiri sedikit di belakang. Seperti biasa. Namun tidak sepenuhnya biasa. Nadira menatap Mira. Duduk saja. Mira terkejut. Bu? Tidak apa-apa. Kita makan bersama. Raka langsung menoleh. Untuk apa? Nada suaranya berubah. Lebih tajam. Lebih tegang. Nadira tetap tenang. Hanya ingin suasana berbeda. Jawaban sederhana. Namun udara di ruangan itu langsung terasa berat. Mira ragu. Namun akhirnya duduk perlahan. Jarak antara mereka tidak lagi jauh. Dan disitulah semuanya mulai bergerak. Beberapa menit pertama hanya suara makan. Tidak ada yang bicara. Hening. Terlalu hening. Lalu, Nadira meletakkan sendoknya. Pelan. Dan berkata, rumah ini besar ya? Raka tidak menjawab. Mira menunduk. Nadira melanjutkan. Tapi aneh, kadang terasa sempit. Raka mengangkat kepala. Apa maksudmu? Nadira tersenyum. Karena terlalu banyak rahasia. Kalimat itu jatuh begitu saja. Namun efeknya langsung terasa.
Mira menegang. Raka diam. Nadira menatap mereka berdua. Bergantian. Perlahan. Tanpa tergesa. Rahasia itu capek disimpan, lanjutnya pelan. Apalagi kalau melibatkan dua orang. Raka berdiri tiba-tiba. Kalau kamu mau bicara sesuatu, bicara langsung saja. Nada suaranya tinggi. Namun Nadira tetap duduk. Tenang. Kenapa harus marah? Tanyanya lembut. Karena kamu bicara tidak jelas. Tidak jelas, atau kamu yang tidak mau jelas? Sunyi. Tegangan semakin terasa. Mira mulai panik. Tangannya mengepal di bawah meja. Nadira melihatnya. Dan disitulah ia tahu. Tekanan itu mulai bekerja. Di ruang kerja, Arman melihat semua lewat layar. Setiap ekspresi, setiap gerakan, dan yang paling penting, setiap kata, semua terekam, tanpa terlewat. Kembali ke ruang makan. Nadira berdiri perlahan. Menatap Raka. Dekat. Namun tetap menjaga jarak. Aku cuma ingin jujur, katanya pelan. Karena aku sudah tahu cukup banyak. Kalimat itu menggantung. Berat. Raka tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia terlihat ragu. Benar-benar ragu. Dan Mira, napasnya mulai tidak teratur. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak siap untuk ini. Tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak seperti yang Raka janjikan. Nadira melihat semua itu dengan sangat jelas. Dan di dalam hatinya, ia tahu. Satu langkah lagi. Hanya satu langkah lagi. Dan semuanya akan runtuh. Namun ia tidak terburu-buru. Ia justru diam. Memberi ruang. Memberi tekanan. Membiarkan mereka terjebak dalam pikiran mereka sendiri. Karena terkadang, yang paling menghancurkan bukanlah tuduhan, melainkan rasa bersalah. Dan malam itu, rasa itu mulai tumbuh. Perlahan, namun pasti. Dan Nadira masih memegang kendali penuh. Tanpa mereka sadari, mereka sudah masuk terlalu jauh ke dalam permainan yang tidak bisa mereka menangkan. Malam itu, tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani. Udara terasa berat. Seolah menekan dada. Raka masih berdiri. Tatapannya tajam, tapi goyah. Mira menunduk. Tubuhnya kaku. Tangannya gemetar. Dan Nadira tetap tenang. Sangat tenang. Ia tidak berbicara lagi. Tidak menyerang. Tidak menuduh. Ia hanya menunggu. Karena ia tahu, saat seperti ini, diam adalah tekanan terbesar. Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, Mira tidak tahan lagi. Bu, saya, suaranya bergetar. Raka langsung menoleh. Tatapannya tajam. Peringatan tanpa kata. Namun itu sudah terlambat. Nadira perlahan mengalihkan pandangan ke Mira. Lembut. Kenapa? Tanyanya pelan. Sederhana. Tapi cukup untuk menghancurkan pertahanan terakhir. Air mata jatuh. 1. Lalu 2. Saya tidak bermaksud. Mira tersendat.
Raka langsung memotong. Tidak perlu bicara apa-apa. Nada suaranya keras. Namun justru itu membuat semuanya semakin jelas. Nadira menatap Raka. Dalam. Tenang. Kenapa? Ulangnya. Kali ini bukan ke Mira. Ke Raka. Sunyi. Raka tidak langsung menjawab. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kehilangan kata. Di ruang kerja, Arman tetap diam. Semua terekam. Setiap detik semakin bernilai. Kembali ke ruang makan. Mira menangis pelan. Saya salah, Bu, katanya lirih. Saya tahu saya salah. Kalimat itu jatuh tanpa bisa ditarik kembali. Raka menutup mata sejenak. Seolah semuanya runtuh dalam 1 detik. Nadira tidak terkejut. Tidak marah. Tidak juga terlihat puas. Ia hanya mengangguk kecil. Seolah ini memang yang ia tunggu. Sejak kapan? Tanyanya. Nada suaranya tetap lembut. Namun pertanyaan itu tajam. Mira tidak menjawab. Ia ragu. Ia takut. Namun diamnya sudah cukup. Raka akhirnya berbicara. Pelan. Berat. Beberapa bulan. Jujur. Akhirnya, jujur. Dan kejujuran itu terasa seperti akhir dari segalanya. Nadira menarik napas panjang. Lalu duduk kembali. Perlahan. Ia menatap meja. Beberapa detik. Lalu berkata, "Aku kira lebih lama." Kalimat itu membuat Raka terkejut. Ia menatap Nadira. "Jadi, kamu sudah tahu?" Nadira mengangkat kepala. Menatapnya lurus. "Cukup tahu. Tidak semua. Tapi cukup. Dan itu lebih dari cukup." Mira menutup wajahnya. Menangis lebih keras. Namun tidak ada yang menenangkannya. Tidak lagi. Karena sekarang tidak ada yang bisa disembunyikan. Nadira berdiri. Melangkah pelan. Mengitari meja. Berhenti di belakang kursinya sendiri. Ia tidak mendekat ke Raka. Tidak juga ke Mira. Ia menjaga jarak. Seperti seseorang yang sudah selesai. "Aku tidak akan berteriak," katanya pelan. "Aku juga tidak akan membuat keributan." Raka menatapnya. Bingung. Tidak mengerti. Nadira melanjutkan. "Karena semua yang perlu aku tahu sudah jelas." Ia menoleh sedikit ke arah Mira. Dan semua yang perlu dikatakan sudah keluar. Sunyi. Hanya suara napas. Lalu Nadira berkata sesuatu yang tidak mereka duga. "Kalian berdua besok tidak perlu kembali ke rumah ini." Mira langsung terkejut. "Bu, saya..." Nadira mengangkat tangan sedikit. Tidak keras. Namun tegas. "Sudah." 1 kata. Namun cukup untuk menghentikan semuanya. Raka melangkah maju. "Ini rumahku juga." Nada suaranya kembali keras. Namun kali ini tidak sekuat sebelumnya. Nadira menatapnya. Lama. Sangat lama. Lalu berkata, "Iya." Jawaban itu anehnya membuat Raka semakin tidak nyaman. Karena tidak ada perlawanan. Tidak ada emosi. Hanya penerimaan yang dingin.
Beberapa detik kemudian, Nadira berbalik, berjalan keluar dari ruang makan. Langkahnya tenang, tidak terburu-buru, tidak ragu, seolah semua sudah selesai. Namun saat ia hampir mencapai pintu, ia berhenti. Tanpa menoleh, ia berkata, "Oh ya." Raka dan Mira langsung menegang. Nadira melanjutkan pelan. Semua percakapan ini terekam. Sunyi. Total. Seolah waktu berhenti. Raka membeku. Mira bahkan tidak berani bernapas. Nadira tetap tidak menoleh. Jadi, tidak perlu ada yang diubah. Kalimat itu sederhana, namun artinya sangat dalam. Bukti itu ada, lengkap, jelas, dan tidak bisa dibantah. Nadira melangkah lagi. Kali ini, tanpa berhenti. Pintu terbuka, lalu tertutup. Pelan. Di dalam ruang makan, hanya tersisa 2 orang. Dan keheningan yang menghancurkan. Raka menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari sesuatu. Ia tidak kehilangan hanya satu hal. Ia kehilangan segalanya. Di luar, Nadira berjalan ke ruang kerja. Arman sudah menunggu. Ia menatap Nadira. "Sudah selesai?" Nadira mengangguk kecil. "Sudah." Arman tidak bertanya lagi. Karena dari wajah Nadira, semuanya sudah jelas. Nadira duduk, melihat layar. Rekaman itu masih berjalan. Namun sekarang, ia tidak perlu melihatnya lagi. Karena kebenaran sudah keluar dengan sendirinya. Tanpa paksaan. Tanpa drama. Persis seperti yang ia rencanakan. Ia bersandar. Menutup mata. Bukan karena lelah. Tapi karena akhirnya semuanya benar-benar selesai. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Bukan karena menang, tapi karena ia tidak lagi terjebak dalam kebohongan. Di malam yang sunyi itu, sebuah hubungan berakhir. Bukan dengan ledakan. Bukan dengan air mata yang berlebihan. Tapi dengan keheningan yang jujur. Dan terkadang, itulah akhir yang paling nyata. Tanpa hiasan. Tanpa ilusi. Hanya kebenaran.